apa hukumnya berkorban atas nama orang yang meninggal dunia? Saya bilang tidak boleh. Nah, lalu kemudian ada jamaah bilang, loh kata Ustadz Fulan boleh. Nah, orang Muhammadiyah loh satu, loh yang benar. Nah, masa boleh? Nggak boleh, itu fatwa tarjih itu. Kalau fatwa tarjih, nah, kalau itu boleh. Ya, kalau sebelum meninggal sudah berwasiat itu boleh. Baik. Dan juga Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan tidak boleh. Jadi juga mengatakan tidak boleh. Tapi kemudian karena saya diinterupsi seperti itu, muka saya ya merah padam. Waduh, keliru ya aku. Karena ketika disebut, di situ yang disebut adalah tokoh Muhammadiyah yang saya sangat takzim di situ. Wah, jangan-jangan pendapat saya keliru. Sebentar Bu, coba jenengan bawa HP enggak bawa, coba googling. Setelah di googling, alhamdulillah pendapat saya benar. Kalau ditarjih tidak merekomendasikan berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sangat dibolehkan. Ya, sangat dibolehkan. Jadi Anda membeli satu hewan korban, kemudian dikorbankan, diniatkan untuk kakek Anda yang telah wafat. Boleh-boleh saja di sini. Ya, apa di antara dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW tadi secara umum menyampaikan korbannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat satu, ala Muhammad, keluarga besar Muhammad SAW. Yang kedua menggunakan umat Muhammad. Ya, umat Muhammad SAW. Di keluarga besar beliau saja saat berkorban kan tidak semuanya masih hidup. Ada di antara putra beliau yang telah wafat, anak laki-lakinya kan wafat keseluruhannya, ya. Al-Qasim, kemudian juga Ibrahim, ya, itu kan wafat gitu, telah wafat. Kemudian juga istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah, ya radhiyallahu taala anha, ya, telah wafat juga. Tapi kan dimasukkan oleh Nabi SAW dalam keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Pun demikian umatnya. Bahkan jangankan yang telah wafat, yang sebelumnya mungkin telah syahid, ya, dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Ya, saya, Anda, kita aja kan belum lahir pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi mengatakan umat Muhammad. Jadi ada umat Nabi Muhammad SAW di kemudian hari bahkan dalam kondisi ya dia belum punya kemampuan untuk berkorban. Maka dalam konteks ini terwakili oleh keadaan tadi. Maka saya cenderung pada pendapat kalangan ulama yang mengatakan boleh berkorban atas nama orang yang telah wafat. Ya. Yang jadi perhatian kita di sini, Nabi SAW tidak pernah mencontohkan saya sembelih buat Khadijah, nggak ada. Tapi yang ada Nabi buat Nabi, sekaligus pahalanya buat Khadijah yang sudah meninggal radhiyallahu taala. Adapun Nabi menyembelih untuk orang yang sudah meninggal, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asalnya menyembelih adalah untuk orang yang hidup. Orang hiduplah yang menyembelih, bukan untuk orang mati. Ya. Tetapi jadi perhatikan sini yang jadi permasalahan kita adalah kalau khusus untuk orang mati. Tapi kalau kita share pahalanya untuk kita dan untuk orang yang sudah meninggal enggak ada masalah. Tapi kalau saya mengatakan ini sembelihan untuk ayah saya yang sudah meninggal, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan boleh, sebenarnya mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i juga ada dua pendapat. Ya, ada yang mengatakan tidak disunahkan, ada yang mengatakan disunahkan. Intinya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak mengapa meskipun dia cenderung tidak dikatakan sunnah. Ya, karena Nabi tidak pernah mencontohkannya. Ya, yang mengatakan boleh dia kiaskan dengan sedekah karena sedekah kepada orang mati sepakat boleh. Kalau gitu nyembelih juga karena nyembelih mirip sedekah. Dibantah nyembelih itu bukan sedekah, nyembelih itu masalah mengalirkan darah hewan. Tentu berbeda dengan sedekah. Intinya kalau kita supaya keluar dari masalah khilaf, ya. Kalau kita akan menyembelih untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita bilang ya Allah ini saya dan buat orang tua saya. Ya, ini saya dan untuk ibu saya. Enggak jadi masalah. Tapi kalau ada yang mengatakan ya Ustaz saya ingin nyembelih buat orang tua saya saja yang sudah meninggal atau ibu saya sudah meninggal, maka kita katakan masalah khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh dan tidak ada pengingkaran dalam hal ini. Cuma kalau ingin sesuai dengan sunnah, lebih pas dengan sunnah, maka untuk kita dan keluarga kita yang sudah meninggal terserah kita. Ya, ini berkaitan dengan hukum menyembelih untuk orang yang sudah wafat. Kecuali orang yang sudah sebelum wafat dia berwasiat sebagian harta saya untuk sembelih. Maka ini sepakat ulama boleh karena dia memang sebelum meninggal dia sudah wasiatkan sebagian hartanya untuk udhiyah, untuk sembelihan. Bolehkah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Ada rincian. 1. Orang yang meninggal itu sebelumnya pernah berwasiat. Waktu ibu masih hidup, beliau berwasiat, nanti kurban tahun depan tolong belikan seekor kambing, kurbankan atas nama saya. Nah, kalau seperti ini wajib dilaksanakan. Dan hakikatnya adalah amal mayit, karena dia pesan itu sebelum dia mati. Yang kedua, apabila mayit tidak berwasiat, maka pendapat yang lebih kuat adalah tidak perlu. Namun Anda cukup mengatakan ini adalah kurban dariku dan seluruh anggota keluargaku. Maka Allah Ta'ala akan berikan pahala bagi seluruh anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal.
Sehingga orang tua yang sudah meninggal pun turut mendapatkan pahala dari anak yang berkurban. Ketika dia menyatakan ini adalah kurban dariku dan seluruh anggota keluargaku. Baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mereka dapat. Dan insya Allah ini yang lebih mendekati. Karena itulah Nabi SAW tidak pernah berkorban atas nama Khadijah secara khusus, atau atas nama Hamzah, atau putri-putri beliau yang meninggal sebelum beliau. Sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita korban untuk orang yang meninggal dunia? Di sini dibahas oleh para ulama. Apakah aku boleh berkorban untuk ayahku? Misalnya berkorban untuk ayahku. Nah, kalau ini ada, sebagian ulama mengatakan bahasanya boleh kita berkorban untuk orang yang meninggal dunia, baik dia berwasiat atau tidak berwasiat. Kalau dia berwasiat jelas karena wasiatnya. Tapi ini kita ambil yang paling mudah, boleh kita berkorban untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Ini gampangnya, entengannya. Biarpun di sana mengatakan tidak, kalau dia tidak berwasiat tidak perlu dikorbankan. Dan memang pada dasarnya tidak perlu karena sudah meninggal dunia. Sedekah bisa bermacam-macam cara. Bisa saja kita bangun masjid diniatkan untuk orang tua kalau hanya ingin amal jariah, bukan dengan korban. Makanya kita ambil nih. Jadi tidak perlu. Karena kalau bukan tidak perlu, kalau tidak korban berkorban untuk orang tua nggak ada masalah. Seperti yang bertanya ini sudah mengerti ada orang yang berbeda di dalam hal ini. Sehingga kami pangkas supaya nggak ribut dalam hal ini, bahwa kalau Anda ingin berkorban untuk orang tua Anda, maka ulama sebagian mengatakan kalau mereka berwasiat iya, kalau tidak enggak. Nah tadi belum wasiat, tapi hanya berkeinginan Anda dengar, dan memang semua harus berkeinginan. Yang kedua, boleh berkorban untuk orang tua biarpun tidak berwasiat, boleh, dan dapat pahala. Akan tapi mana yang lebih utama? Tentunya Anda berkorban orang tua Anda untuk orang tua Anda di saat Anda juga telah berkorban untuk Anda. Misalnya saya punya kambing 2, satu korban untuk saya, satu korban untuk ayah saya, untuk ibunda saya yang telah wafat. Ya iya. Tapi kambingnya satu kok saya korban untuk meninggal dunia, enggak, untuk kamu dong yang dianjurkan, untuk kamu kok. Ada masalah pahala tinggal diniatkan, ya Allah semoga pahala korbanku nyampe. Atau seperti diajarkan, ini korbanku, aku, kemudian diikut sertakan kepada siapapun, diniatkan. Jadi korban untuk Anda paling utama. Kenapa? Sunnah korban itu dibebankan oleh Allah untuk Anda dan dengan diri Anda sendiri. Itu korban. Bukan saya korban untuk orang, bukan. Saya diminta, setiap saya korban, ayah saya disunahkan korban, ibu saya disunahkan korban. Seperti sholat duha. Sholat duha disunahkan sunnah, sholat atas kamu. Korban itu disunahkan atas kamu. Setiap orang itu sunnah korban. Makanya kalau Anda punya kambing, ya korban untuk diri Anda. Diri Anda sendiri. Seperti itu kaidahnya. Tapi kalau saya nggak pengen korban, ya memang sunnah. Saya kasihkan kambing saya ke adik saya, kasihkan, tidak ada masalah. Biar adik saya korban. Ya tetap Anda dapat pahala, Anda dapat. Tapi yang korban adik Anda. Anda belum menjalankan sunnah korban. Tapi Anda dapat pahala memberikan orang lain korban. Tapi Anda tidak melakukan sunnah korban. Ini seperti itu. Lalu tadi bagaimana untuk amal jariah? Amal jariah. Jadi kesimpulannya boleh Anda berkorban untuk orang tua Anda. Tapi yang perlu Anda utamakan, Anda berkorban untuk diri Anda sendiri. Yang disunahkan atas Anda setiap tahun. Kalau sunnah atas orang tua Anda sudah nggak ada karena sudah meninggal. Tapi disunahkan atas Anda berkorban untuk diri Anda sendiri. يجوز أن يضحي الولد عن أبيه المتوفى ويخصه بالأضحية. الأضحية صدقة من الصدقات. وتخصيص الأب بالأضحية له صور. الصورة الأولى أن يكون الأب قد وصى بأن يضحى عنه من ثلث ماله، وهنا يجب على الولد أن يضحي عنه من ثلث مال الأب. مثلا الأب قال ثلث مالي هذا تجعلونه أضحية كل سنة، يجب على الابن أن يضحي عن أبيه بخصوصه ما دام المال باقيا. والصورة الثانية
أن يكون الأب قد وصى بأن يضحى عنه ولم يترك مالا، وهنا الراجح أنه يستحب للابن أن ينفذ الوصية وأن يضحي عن والده لأنها بأمره. والصورة الثالثة أن يتبرع الابن بالتضحية عن أبيه مع تضحيته عن نفسه وأهله، فهذا جائز إذا لم يكن ذلك من باب المباهاة والفخر. وتركه أحسن إلى التعميم. معنى ذلك أن الأفضل للابن هنا أن يضحي عنه وعمن لم يضحي من أهل بيته وينوي الأحياء والأموات منهم. أنا أبي متوفى ميت، رحم الله أموات المسلمين، فأضحي أضحية وأنوي بهذه الأضحية عني وعن من لم يضحي من أهلي الأموات والأحياء، فأدخل أبي في الأضحية وأدخل من لم يضحي من أهلي في الأضحية، سواء ذبحت أضحية واحدة أو أضحيتين، هذا أكمل على الراجح من أقوال أهل العلم. ويجوز لو أفرد الميت بأضحية. والصورة الأخيرة أن يفرد الميت ويترك الأحياء، وهذا خلاف السنة، بل ينهى عنه. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أضحي إلا أضحية واحدة، وما أريد أن أضحي عن نفسي ولا عن أهلي، أنا سأضحي عن أبي الميت، ويجعل الأضحية لأبيه الميت. نقول لا تفعل، ضحي عنك وعن أهل بيتك الأحياء والأموات، وأدخل الجميع في أضحيتك. Apa hukumnya berkorban atas nama orang yang meninggal dunia? Saya bilang tidak boleh. Nah, lalu kemudian ada jamaah bilang, loh kata Ustadz Fulan boleh. Nah, orang Muhammadiyah loh satu, loh yang benar. Nah, masa boleh? Nggak boleh, itu fatwa tarjih itu. Kalau fatwa tarjih, nah, kalau itu boleh. Ya, kalau sebelum meninggal sudah berwasiat itu boleh. Baik. Dan juga Imam Nawawi, ulama mazhab Syafi'i juga mengatakan tidak boleh. Jadi juga mengatakan tidak boleh. Tapi kemudian karena saya diinterupsi seperti itu, muka saya ya merah padam. Aduh, keliru boy aku. Karena ketika disebut, di situ yang disebut adalah tokoh Muhammadiyah yang saya sangat takzim di situ. Wah, jangan-jangan pendapat saya keliru. Sebentar Bu, coba jenengan bawa HP enggak bawa, coba googling. Setelah di googling, alhamdulillah pendapat saya benar. Kalau ditarjih tidak merekomendasikan berkorban untuk orang yang sudah meninggal dunia. Sangat dibolehkan. Ya, sangat dibolehkan. Jadi Anda membeli satu hewan korban, kemudian dikorbankan, diniatkan untuk kakek Anda yang telah wafat. Boleh-boleh saja di sini. Ya, apa di antara dalilnya? Dalilnya adalah ketika Nabi Muhammad SAW tadi secara umum menyampaikan korbannya kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan kalimat satu, ala Muhammad, keluarga besar Muhammad SAW. Yang kedua menggunakan umat Muhammad, ya, umat Muhammad SAW. Di keluarga besar beliau saja saat berkorban kan tidak semuanya masih hidup. Ada di antara putra beliau yang telah wafat, anak laki-lakinya kan wafat keseluruhannya, ya. Al-Qasim, kemudian juga Ibrahim, ya, itu kan wafat gitu, telah wafat. Kemudian juga istri beliau tercinta Sayyidah Khadijah, ya radhiyallahu taala anha, ya, telah wafat juga. Tapi kan dimasukkan oleh Nabi SAW dalam keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Pun demikian umatnya. Bahkan jangankan yang telah wafat, yang sebelumnya mungkin telah syahid, ya, dalam peristiwa-peristiwa tertentu. Ya, saya, Anda, kita aja kan belum lahir pada masa Nabi Muhammad SAW. Tapi Nabi mengatakan umat Muhammad. Jadi ada umat Nabi Muhammad SAW di kemudian hari, bahkan dalam kondisi ya dia belum punya kemampuan untuk berkorban. Maka dalam konteks ini terwakili oleh keadaan tadi. Maka saya cenderung pada pendapat kalangan ulama yang mengatakan boleh berkorban atas nama orang yang telah wafat. Ya. Yang jadi perhatian kita di sini, Nabi SAW tidak pernah mencontohkan saya sembelih buat Khadijah, nggak ada. Tapi yang ada Nabi buat Nabi,
sekaligus pahalanya buat Khadijah yang sudah meninggal radhiyallahu taala anha. Adapun Nabi menyembelih untuk orang yang sudah meninggal, maka ini tidak pernah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan hukum asalnya menyembelih adalah untuk orang yang hidup. Orang hiduplah yang menyembelih, bukan untuk orang mati. Ya. Tetapi jadi perhatikan sini, yang jadi permasalahan kita adalah kalau khusus untuk orang mati. Tapi kalau kita share pahalanya untuk kita dan untuk orang yang sudah meninggal, gak ada masalah. Tapi kalau saya mengatakan ini sembelihan untuk ayah saya yang sudah meninggal, maka ini khilaf di kalangan para ulama. Sebenarnya mengatakan boleh, sebenarnya mengatakan tidak boleh. Ada yang mengatakan bid'ah, ada yang mengatakan boleh. Mazhab Syafi'i juga ada dua pendapat. Ya. Ada yang mengatakan tidak disunahkan, ada yang mengatakan disunahkan. Intinya Syekh Utsaimin rahimahullah mengatakan tidak mengapa meskipun dia cenderung tidak dikatakan sunnah. Ya, karena Nabi tidak pernah mencontohkannya. Ya. Yang mengatakan boleh dia kiaskan dengan sedekah, karena sedekah kepada orang mati sepakat boleh. Kalau gitu nyembelih juga, karena nyembelih mirip sedekah. Dibantah nyembelih itu bukan sedekah, nyembelih itu masalah mengalirkan darah hewan. Tentu berbeda dengan sedekah. Intinya kalau kita supaya keluar dari masalah khilaf, ya, kalau kita akan menyembelih untuk orang tua kita yang sudah meninggal, kita bilang ya Allah ini saya dan buat orang tua saya. Ya, ini saya dan untuk ibu saya, enggak jadi masalah. Tapi kalau ada yang mengatakan ya Ustaz saya ingin menyembelih buat orang tua saya saja yang sudah meninggal atau ibu saya sudah meninggal, maka kita katakan masalah khilaf. Sebagian ulama mengatakan boleh dan tidak ada pengingkaran dalam hal ini. Cuma kalau ingin sesuai dengan sunnah, lebih pas dengan sunnah, maka untuk kita dan keluarga kita yang sudah meninggal terserah kita. Ya, ini berkaitan dengan hukum menyembelih untuk orang yang sudah wafat. Kecuali orang yang sudah sebelum wafat dia berwasiat sebagian harta saya untuk sembelih. Maka ini sepakat ulama boleh, karena dia memang sebelum meninggal dia sudah wasiatkan sebagian hartanya untuk udhiyah, untuk sembelihan. Bolehkah berkorban atas nama orang yang sudah meninggal? Ada rincian. 1. Orang yang meninggal itu sebelumnya pernah berwasiat. Waktu ibu masih hidup, beliau berwasiat, nanti kurban tahun depan tolong belikan seekor kambing, kurbankan atas nama saya. Nah, kalau seperti ini wajib dilaksanakan. Dan hakikatnya adalah amal mayit, karena dia pesan itu sebelum dia mati. Yang kedua, apabila mayit tidak berwasiat, maka pendapat yang lebih kuat adalah tidak perlu. Namun Anda cukup mengatakan ini adalah kurban dariku dan seluruh anggota keluargaku, maka Allah Ta'ala akan berikan pahala bagi seluruh anggota keluarganya, baik yang masih hidup maupun sudah meninggal. Sehingga orang tua yang sudah meninggal pun turut mendapatkan pahala dari anak yang berkurban. Ketika dia menyatakan ini adalah kurban dariku dan seluruh anggota keluargaku, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal, mereka dapat. Dan insya Allah ini yang lebih mendekati. Karena itulah Nabi SAW tidak pernah berkorban atas nama Khadijah secara khusus, atau atas nama Hamzah, atau putri-putri beliau yang meninggal sebelum beliau sallallahu alaihi wasallam. Bolehkah kita korban untuk orang yang meninggal dunia? Di sini dibahas oleh para ulama. Apakah aku boleh berkorban untuk ayahku? Misalnya berkorban untuk ayahku. Nah, kalau ini ada sebagian ulama mengatakan bahasanya boleh kita berkorban untuk orang yang meninggal dunia baik dia berwasiat atau tidak berwasiat. Kalau dia berwasiat jelas karena wasiatnya. Tapi ini kita ambil yang paling mudah, boleh kita berkorban untuk orang tua yang telah meninggal dunia. Ini gampangnya, entengannya. Biarpun di sana mengatakan tidak, kalau dia tidak berwasiat tidak perlu dikorbankan. Dan memang pada dasarnya tidak perlu karena sudah meninggal dunia. Sedekah bisa bermacam-macam cara. Bisa saja kita bangun masjid diniatkan untuk orang tua kalau hanya ingin amal jariah, bukan dengan korban. Makanya kita ambil nih. Jadi tidak perlu. Karena kalau bukan tidak perlu, kalau tidak korban berkorban untuk orang tua nggak ada masalah. Seperti yang bertanya ini sudah mengerti ada orang yang berbeda di dalam hal ini. Sehingga kami pangkas supaya nggak ribut dalam hal ini. Bahwa kalau Anda ingin berkorban untuk orang tua Anda, maka ulama sebagian mengatakan kalau mereka berwasiat iya, kalau tidak enggak. Nah tadi belum wasiat, tapi hanya berkeinginan Anda dengar, dan memang semua harus berkeinginan. Yang kedua, boleh berkorban untuk orang tua biarpun tidak berwasiat, boleh dan dapat pahala. Akan tapi mana yang lebih utama? Tentunya Anda berkorban orang tua Anda untuk orang tua Anda di saat Anda juga telah berkorban untuk Anda. Misalnya saya punya kambing 2, satu korban untuk saya, satu korban untuk ayah saya, untuk ibunda saya yang telah wafat. Ya iya. Tapi kambingnya satu kok saya korban untuk meninggal dunia. Tidak, untuk kamu dong yang dianjurkan, untuk kamu kok. Aduh, masalah pahala tinggal diniatkan, ya Allah semoga pahala korban pun nyampe.
Atau seperti diajarkan, ini korbanku, aku. Kemudian diikut sertakan kepada siapapun, diniatkan. Jadi korban untuk Anda paling utama. Kenapa? Sunnah korban itu dibebankan oleh Allah untuk Anda dan dengan diri Anda sendiri. Itu korban. Bukan saya korban untuk orang, bukan. Saya diminta, setiap saya korban. Ayah saya disunahkan korban, ibu saya disunahkan korban. Seperti sholat duha. Sholat duha disunahkan sunnah, sholat atas kamu. Korban itu disunahkan atas kamu. Setiap orang itu sunnah korban. Makanya kalau Anda punya kambing, ya korban untuk diri Anda. Diri Anda sendiri. Seperti itu kaidahnya. Tapi kalau saya nggak pengen korban, ya memang sunnah. Saya kasihkan kambing saya ke adik saya, kasihkan, tidak ada masalah. Biar adik saya korban. Ya tetap Anda dapat pahala, Anda dapat. Tapi yang korban adik Anda. Anda belum menjalankan sunnah korban. Tapi Anda dapat pahala memberikan orang lain korban. Tapi Anda tidak melakukan sunnah korban. Ini seperti itu. Lalu tadi bagaimana untuk amal jariah? Amal jariah. Jadi kesimpulannya boleh Anda berkorban untuk orang tua Anda. Tapi yang perlu Anda utamakan, Anda berkorban untuk diri Anda sendiri. Yang disunahkan atas Anda setiap tahun. Kalau sunnah atas orang tua Anda sudah nggak ada karena sudah meninggal. Tapi disunahkan atas Anda berkorban untuk diri Anda sendiri. يجوز أن يضحي الولد عن أبيه المتوفى ويخصه بالأضحية. الأضحية صدقة من الصدقات. وتخصيص الأب بالأضحية له صور. الصورة الأولى أن يكون الأب قد وصى بأن يضحى عنه من ثلث ماله، وهنا يجب على الولد أن يضحي عنه من ثلث مال الأب. مثلا الأب قال ثلث مال هذا تجعلونه أضحية كل سنة، يجب على الابن أن يضحي عن أبيه بخصوصه ما دام المال باقيا. والصورة الثانية أن يكون الأب قد وصى بأن يضحى عنه ولم يترك مالا، وهنا الراجح أنه يستحب للابن أن ينفذ الوصية وأن يضحي عن والده لأنها بأمره. والصورة الثالثة أن يتبرع الابن بالتضحية عن أبيه مع تضحيته عن نفسه وأهله، فهذا جائز إذا لم يكن ذلك من باب المباهاة والفخر. وتركه أحسن إلى التعميم. معنى ذلك أن الأفضل للابن هنا أن يضحي عنه وعمن لم يضحي من أهل بيته، وينوي الأحياء والأموات منهم. أنا أبي متوفى ميت، رحم الله أموات المسلمين، فأضحي أضحية وأنوي بهذه الأضحية عني وعن من لم يضحي من أهلي الأموات والأحياء، فأدخل أبي في الأضحية وأدخل من لم يضحي من أهلي في الأضحية، سواء ذبحت أضحية واحدة أو أضحيتين، هذا أكمل على الراجح من أقوال أهل العلم. ويجوز لو أفرد الميت بأضحية. والصورة الأخيرة أن يفرد الميت ويترك الأحياء، وهذا خلاف السنة بل ينهى عنه. بعض الناس يقول أنا ما أستطيع أن أضحي إلا أضحية واحدة، وما أريد أن أضحي عن نفسي ولا عن أهلي، أنا سأضحي عن أبي الميت، ويجعل الأضحية لأبيه الميت. نقول لا تفعل، ضحي عنك وعن أهل بيتك الأحياء والأموات، وأدخل الجميع
أضحيتك.